Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas seni budaya. Untuk kali ini materinya adalah ragam gerak tari tradisi, materi seni budaya kelas 10. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan tari? Tari adalah susunan gerak anggota badan manusia yang ekspresif, indah, berirama, selaras dengan iringan musik, serta dilengkapi dengan tata rias dan busana yang harmonis. Banyak peristiwa kehidupan manusia yang dikaitkan dengan tari. Inilah salah satu cara manusia berkomunikasi dengan alam dan penciptanya. Sejatinya, ada tarian-tarian yang menjadi sarana permohonan meminta hujan, upacara berburu, upacara pengobatan, atau sebagai ungkapan rasa syukur karena hasil panen yang melimpah. Tarian-tarian tersebut berkembang dan diwariskan secara turun-temurun di lingkungan masyarakatnya, sehingga menjadi tari tradisi. Nah, yang pertama kita bahas adalah pengertian tari tradisi. Dalam seni tari terdapat dua hal yang sangat mendasar, yaitu gerak dan ritme. Adapun pengertian seni tari menurut beberapa tokoh seni, yang pertama yaitu ada Kurt Schack yang berasal dari Jerman, mengatakan bahwa tari adalah sebagai gerak yang ritmis. Kemudian ada Bagong Kussudiardja dari Yogyakarta. Bagong Kussudiardja mengatakan bahwa tari merupakan keindahan bentuk dari anggota badan manusia yang bergerak, berirama, dan berjiwa harmonis. Kemudian ada Corrie Hartong, seniman dari Belanda, yang menyatakan bahwa tari adalah gerak yang diberi bentuk dan ritme dari badan. Kemudian ada Kamala Devi dari India, mengatakan bahwa tari adalah gerakan tubuh yang lama-kelamaan terlihat mengarah pada bentuk-bentuk tertentu. Kemudian ada GBPH Suryodiningrat, tokoh tari terkemuka dari Yogyakarta, mendefinisikan tari sebagai gerakan-gerakan seluruh bagian tubuh manusia yang disusun selaras dengan irama musik serta mempunyai maksud tertentu. Kemudian ada Soedarsono dari tokoh tari dari Yogyakarta yang mengatakan bahwa tari sebagai ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan dengan gerak ritmis yang indah. Yang terakhir adalah Susan Kalenger, merupakan seniman dari Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa tari adalah gerak-gerak yang dibentuk secara ekspresif dan dapat dinikmati dengan rasa. Oke, seni tari di Indonesia sudah mengalami perjalanan yang panjang karena usia tari bisa dikatakan seumuran dengan manusia itu sendiri. Nah, tari-tarian yang diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi di lingkungan masyarakatnya disebut tari tradisi. Kemudian yang kedua adalah ragam gerak tari tradisi. Tari tradisi bertumpu pada pola garapan tradisi yang kuat dan sudah mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Cirinya adalah kedaerahan yang unik dan kental yang dapat dibedakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tari tradisi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tari kerakyatan atau tari rakyat. Nah, sejarah dari tari kerakyatan atau tari rakyat ini, tarian ini telah muncul sejak zaman prasejarah di Indonesia, yaitu tahun 20.000 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Pada zaman itu, tarian yang muncul disebut bersifat mistis, magis, dan sakral.
Di kalangan masyarakat primitif, tari merupakan ekspresi yang didominasi oleh kehendak atau keinginan mereka sendiri, atau mengedepankan intuisi. Tarian yang lahir di zaman prasejarah tersebut disebut dengan tari primitif. Tari primitif bersifat imitatif atau peniruan terhadap gerak alam dan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat hendak berburu, mereka menirukan gerak-gerik dan suara hewan buruannya. Tujuannya mempengaruhi hewan buruan sehingga mudah ditangkap. Contoh lainnya adalah saat musim kemarau. Masyarakat primitif mengharapkan turun hujan. Mereka pun menirukan gerakan dan suara hujan. Tarian tersebut kemudian dikenal dengan tari meminta hujan. Nah, selain itu ada untuk tari-tari kerakyatan atau tari rakyat itu saat mereka berperang, mereka melakukan gerakan dengan tujuan agar musuh mudah ditaklukkan. Nah, ini contoh dari tari perang ya. Kemudian tarian tersebut dikenal dengan tari perang. Nah, bagaimana perkembangan dari tari kerakyatan atau tari rakyat? Seiring dengan semakin berkembangnya masyarakat, tari primitif pun mengalami perubahan atau mengalami perkembangan dan penyesuaian. Di beberapa daerah, tari perang pada zaman primitif berkembang menjadi tari perang yang bersifat maskulin dengan membawa perlengkapan tari berupa senjata perang. Nah, contohnya adalah tari caci dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kemudian berkelanjut dari tari primitif menjelma menjadi tari tradisi kerakyatan atau yang disebut dengan tari rakyat. Tari rakyat adalah tari yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat jelata. Berawal dari perkumpulan sekelompok masyarakat yang mengisi kegiatannya dengan aneka kegiatan, sehingga melahirkan aneka jenis kesenian rakyat, baik berupa tarian, musik, maupun drama atau teater tradisional, yang semuanya serba sederhana, apa adanya, sesuai keadaan masyarakat kala itu. Nah, jadi keadaan masyarakat yang dimaksud kala itu adalah masih sesederhana sekali. Dilihat dari teknik gerak, musik iringan tari, kostum, dan rias, juga komposisinya. Nah, kemudian apa saja ciri-ciri tari kerakyatan? Ciri-ciri dari tari kerakyatan, yang pertama adalah teknik gerak masih sederhana dan cenderung ada pengulangan gerak, termasuk hentakan kaki, variasi langkah kaki, sedikit gerak kepala dan kaki. Kemudian untuk musik iringan tarinya juga sederhana, berupa teriakan-teriakan, tepuk tangan, dan hentakan kaki. Kostum dan rias pun masih sederhana sekali. Mereka menggunakan baju apa adanya yang ada pada saat itu. Kemudian untuk komposisinya juga sederhana. Nah, tari kerakyatan disebut juga dengan tari komunal yang artinya tari milik bersama. Contoh tari kerakyatan. Yang pertama adalah tari kanja. Tari ini sifatnya adalah maskulin ya, tari perang. Tari kanja ini yang tari perang yang berasal dari Sumbawa Timur. Tari ini dibawakan secara berpasangan putra dan putra dengan menggunakan perlengkapan tari berupa keris pendek atau yang disebut cori-cori dan keris panjang atau yang disebut sondi.
Kemudian ada tombak dan perisai. Tari kanja ini diperuntukkan untuk menyambut tamu penting dan pada saat perayaan Maulid Nabi. Jadi kalau sebelumnya tari kanja ini adalah tari perang khusus untuk perang, kemudian beralih fungsi menjadi tari penyambutan. Yang kedua adalah tari doadera. Tari doadera ini adalah tari upacara kesuburan yang menggambarkan saat menanam benih di ladang atau yang disebut mopo. Tarian ini dibawakan oleh dua kelompok penari pria dan penari wanita. Kelompok pria membuat lubang di tanah, sedangkan kelompok wanitanya menanam benih. Gerakannya pun sangat sederhana dan cenderung banyak pengulangan. Gerak yang dominan adalah langkah kaki dengan mengikuti pola lingkaran atau garis lurus di lantai. Nah, tari ini biasanya diiringi oleh alat musik sederhana seperti gendang dan gong. Kemudian yang ketiga adalah tari maengket. Tari ini merupakan tarian rakyat Minahasa yang gerak dan iramanya sederhana, merupakan tari penyambutan dan dibawakan oleh banyak penari. Dapat terdiri atas penari perempuan, laki-laki, atau campuran keduanya. Pada awalnya tarian ini memang diperuntukkan sebagai upacara syukur terhadap Dewi Kesuburan dan dilakukan setelah panen selesai. Nah, seiring berkembangnya zaman, tari maengket ini dipakai untuk menyambut tamu agung, merayakan hari-hari besar dan menjadi media promosi wisata. Nah, ini adalah contoh tari kerakyatan. Ada tari kanja, tari doradera, dan tari maengket. Yang kedua adalah tari keistanaan atau tari klasik. Tari keistanaan adalah tarian yang hidup dan berkembang di kalangan bangsawan yang hidup di istana. Tarian ini telah mengalami kristalisasi nilai seni yang tinggi, serta memiliki patokan atau panugeran atau aturan tertentu dan kaidahnya sendiri. Jika meninggalkan dan menyimpang dari aturan atau patokan, tarian dianggap salah. Jadi harus mengikuti aturan atau dalam bahasa Jawa adalah pakem. Tari keistanaan atau disebut juga dengan tari klasik sudah sangat mapan sehingga setiap pose tangan, kaki, badan maupun gerak mempunyai nama tersendiri. Kemampuan tari keistanaan tercermin juga akan adanya penggunaan pose tubuh yang sangat spesifik untuk berbagai seluk-beluk yang terkait dengan tari. Nah, seperti halnya bentuk-bentuk jari tangan yang digunakan ketika menari tarian Yogyakarta. Bentuk-bentuk jari tangan. Nah, ini pada tari Yogyakarta ya. Yang pertama ada ngruji. Ngruji merupakan sikap jari tangan berupa 4 jari tegak lurus rapat dalam posisi siku-siku, ibu jari ditekuk ke dalam. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini adalah bentuk pose dari ngruji. Kemudian yang kedua adalah ngiting. Ngiting merupakan sikap jari tangan berupa ujung ibu jari dipertemukan dengan ujung jari tengah. Jari-jari yang lain mengikuti melengkung dengan posisi menjauh dari jari tengah. Contohnya adalah seperti ini. Ibu jari dan jari tengah bertemu.
Kemudian keempat jari lainnya memisahkan, menjauh dari jari tengah. Yang ketiga adalah nyempurit. Nyempurit adalah merupakan sikap jari tangan berupa ujung jari dipertemukan dengan ujung jari telunjuk. Nah, ujung ibu jari dipertemukan dengan ujung jari telunjuk. Kemudian ibu jari ditempelkan ke ruas pertama jari tengah yang ditekuk ke depan. Jari yang lain ditekuk melengkung menjauh dari jari tengah. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, aturan-aturan yang lain, yang pertama adalah sikap badan. Sikap badan, tulang punggung tegak lurus. Kemudian tulang belikat datar atau rata. Tulang rusuk diangkat, perut dikempiskan, mata terbuka dengan pandangan tajam. Nah, itu adalah salah satu ragam gerak tari klasik atau tari istana. Kemudian untuk selain itu, untuk nama-nama khusus pada tarian klasik ini, gerak kaki ada yang namanya tayungan, teranjalan, sirik atau trisik, icat, dan sebagainya. Kemudian bentuk dan gerak tangan ada kambeng, impur, ulap-ulap. Nah, selain Yogyakarta, daerah lain juga memiliki istilah khusus. Gerak atau rangkaian gerak tari Surakarta itu ada lumaksana, nikelwarti, pilesan. Kemudian kalau tari Bali itu ada agem, angsel, seledet, dan ngombang. Nah, kalau tari Jawa Barat itu ada bata rubuh, pakbang, rineka, dan ngepret. Nah, itu salah satunya ya. Demikian materi ragam gerak tari tradisi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.